Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan membahas mengenai MySQL atau ada kaitannya nanti dengan web server. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi 6 dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai dasar dari internet, terus pengenalan HTML, pengenalan CSS, dan pengenalan JavaScript. Oke, saya share screen dulu. Kita perbesar. Nah, ini sesi ke-6 MySQL itu. Nanti di sesi 8 insya Allah kita akan UTS ya. Oke, materinya web server dari exam, lalu ada base data dan ada MySQL. Oke, web server exam. Nah, apa sih yang disebut dengan web server ya? Atau kita sering mengenal istilah ada hosting ya, terus ada istilah server gitu. Nah, web server itu adalah lokasi di mana web tersimpan atau rumahnya si web itu ya. Jadi kalau misalkan disimpannya di lokal, berarti itu namanya ada localhost ya, web server lokal. Lalu kalau misalkan dia disimpannya di online atau kita menyewa istilahnya, ada banyak sekali ya penyedia jasa hosting atau penyedia web server. Nah, contohnya misalkan ada web host, terus ada hostinger, terus ada dewa web gitu, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya PHP memerlukan web server untuk dapat running program. Karena apa? Karena PHP merupakan server side script. Itu artinya PHP akan di-running oleh server. Beda ya dengan misalkan JavaScript. Nah, itu kan di client side-nya di running-nya. Jadi kalau misalkan mau pakai PHP otomatis harus ada web server. Nah, itulah kenapa biasanya kalau misalkan kita buat web, itu disimpannya di folder htdoc yang ada di exam, misalkan kalau pakainya exam. Oke, di exam ini ada menyediakan web server lokal atau nantinya localhost. Dan tentunya memudahkan kita dalam proses pengembangan aplikasi ya, karena dengan teknis save and replace. Biasanya kan kalau kita sudah editing gitu kan, nanti untuk melihat apakah sudah sesuai sebelumnya, kita tinggal replace aja gitu kan, di browsernya. Oke, nah ini konsep web server ya. Di sini ada dua teknis yang di atas itu ada web server yang diakses melalui internet dan yang kedua itu diakses tanpa koneksi internet atau server lokal lah istilahnya. Jadi sama aja sih, yang membedakan itu adalah media komunikasinya. Ya, kalau mengenai internet berarti dia web servernya udah memiliki IP public misalkan ya. Contohnya di kampus kita ya, Streaming Sumedang, itu sudah menggunakan IP public dan server yang ada di kampus kita itu sudah bisa diakses melalui internet. Nah, contohnya misalkan kalian pakai Siap, itu kan servernya ada di kita ya, di kampus kita, bukan nyawa di luar gitu. Jadi kita cuma sewa IP publiknya saja. Nah, yang di bawah itu ya dia ada di server lokal lah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, paket aplikasi web server itu ada banyak selain Exam, itu ada WAM server dan ada MAM gitu. Nah, kebanyakan ya pakainya Exam ya, kenapa? Karena Exam di sini saya jelaskan kelebihannya, dia cross platform, artinya dia bisa dijalankan selain di Windows gitu ya, di platformnya. Terus dia ada Apache. Apache ini adalah layanan web servernya ya, namanya Apache. Lalu ada PHP atau bahasa pemrograman yang yang support atau yang disediakan oleh examnya, dan juga bahasa pemrograman Perl ya. Nah, selain itu di exam juga ada MySQL-nya sebagai basis datanya. Ini lambangnya ya di bawah exam. Oke, biasanya ada beberapa permasalahan yang dihadapi ya ketika instalasi exam itu ya. Biasanya paling banyak itu port yang bentrok ya, biasanya dengan Skype atau dengan sistem Windows. Nah, nanti tinggal dicek aja, kita bisa install aplikasi yang bisa membaca port gitu. Nanti tinggal di off kan aja si port untuk Skype-nya dan port untuk sistem Windows-nya. Biasanya bentrok dengan internet yang bawaan server yang bawaan dari Windows-nya.
IIS kalau nggak salah ya. Lalu ada UAC. Biasanya kalau UAC-nya full control, nah itu bisa menyebabkan beberapa service dari exam yang tidak bisa dijalankan. UAC itu user akun control ya. Jadi ketika kita mau akses beberapa file, nah itu kalau misalnya akun kontrolnya full, itu bisa minta notif atau ada pembatasan kan. Nah biasanya UAC-nya itu dihilangkan ya di sistem Windows-nya. Nah untuk lebih detailnya nanti kalian bisa search sendiri saja lah bagaimana menghilangkan atau off-kan UAC dan bagaimana kita melihat port yang aktif di Windows, ya, port berapa yang digunakan, nanti yang digunakan oleh exam, port berapa, lalu nanti ya bentrok nggak nih ada port yang sama dengan exam digunakan juga oleh sistem yang lain. Nah, itu harus di off ya, karena kalau bentrok port tersebut tidak bisa menjalankan aplikasi exam. Nah di file exam ini ada banyak sekali tentunya ya, tapi ada beberapa yang sering digunakan ya, ada file Apache, Htdoc dan MySQL Apache itu ya file-file untuk layanan servernya. Htdoc itu rumahnya ya, rumah dari rumah dari webnya, di mana aplikasi web yang kalian buat itu semuanya disimpan di Htdoc agar bisa diakses melalui localhost atau melalui local web server. Lalu ada file MySQL. Nah, file MySQL ini berisi semua file yang berhubungan dengan database MySQL termasuk file database-nya. Jadi kalau kalian mau cari ini database saya ada di mana gitu kan, ada mau diekspor import ke server yang lain, nah cari di MySQL. Oke, konsep basis data kita pasti mengenal istilahnya, ini hanya mengingatkan ada sebutan entitas, ada sebutan atribut atau properti ya, atau disebut ada juga dengan nilai, ada yang disebut dengan kardinalitas relasi. Entitas berarti bisa kita sebut sebagai nama dari tabelnya ya, atau sesuatu yang memiliki atribut ya. Contohnya apa? Mahasiswa ya, entitas, mobil, motor ya, buku. Nah, mereka merupakan sebuah objek yang memiliki atribut. Nah, atribut ini merupakan data yang melekat pada objek. Seperti apa? Nah, kalau mahasiswa berarti punya NIM, nama, alamat. Nah, itu disebut dengan atribut atau properti. Nah, atribut inilah yang membedakan objek satu dengan objek yang lainnya, atau entitas satu dengan entitas yang lainnya. Lalu disebut dengan nilai. Nah, ini adalah isi dari atributnya. Contoh NIM A1 20 misalkan. Alamat Sumedang. Nah, Sumedangnya ini disebut dengan nilai, nilai dari atribut ya. Kardinalitas relasi, nah ini merupakan hubungan antar entitas. Jadi setiap entitas itu bisa dihubungkan dengan entitas yang lainnya dengan derajat kardinalitas yang sesuai dengan eh, apa keadaannya gitu, atau sesuai dengan alur dari proses atau alur dari sistemnya. Contohnya mahasiswa dengan mata kuliah, hubungannya kardinalitasnya itu satu mahasiswa bisa memiliki atau mengontrak banyak mata kuliah, berarti satu ke banyak. Nah, kardinalitas relasi ini ada one to many, ada satu ke banyak, ada balikannya banyak ke satu, ya ada satu ke satu, one to one, terus ada many to many, ya banyak ke banyak gitu ya. Nanti pada teknis kalian saat merancang basis data pasti kalian menemukan eh, ya kejadian-kejadian seperti itu ya. Nanti kalian tentukan dasarnya apa. Ya ini mungkin udah juga dibahas secara detailnya, ini hanya mengingatkan. Mudah-mudahan sih udah pada paham mengenai konsep basis data. Karena apa? Karena basis data ini merupakan, kalau menurut saya ini ya, poin yang paling penting di mana kita saat mau membuat sebuah sistem ya. Kalau kalian misalkan bisa pemrograman, bisa PHP dan bisa lain-lainnya lah ya. Kalau konsep basis datanya belum paham gitu ya, dalam membuat sebuah basis data yang baik dan benar belum paham gitu ya, itu jelas tidak akan menghasilkan sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh layer diagram. Kalian mau merancang basis data, ya bisa menggunakan layer diagram dan bisa menggunakan class diagram. Nah, kalau layer diagram seperti ini ya, hubungannya atau gambarnya, dan pasti udah pernah buat juga. Oke, MySQL. Nah, di sini eh, kita mengenal istilahnya DBMS atau Database Management System. DBMS ini adalah sebuah aplikasi untuk mengelola untuk mengelola basis data. Ya, di mana basis data ini perlu adanya software untuk melakukan manajemen.
ya. Karena base data merupakan sebuah file yang istilahnya itu pasif ya. Tanpa tanpa DBMS, database tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Nah, di DBMS dia bisa melakukan CRUD ya, create, read, update, and delete ya. Lalu dengan DBMS kita bisa mengelola base data dengan konsep GUI atau Graphical User Interface. Misalkan apa, kalian pernah pakai akses ataupun pernah pakai PHP gitu. Nah, itu kan berbasis GUI ya. Kita tinggal kalau mau membuat base data ya tinggal klik 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 gitu kayak gitu. Lalu misalkan ada juga yang membuat berbasis teks, misalkan melalui CMD. Oke, MySQL ini ya integrasi dengan aplikasi lain ya. Misalkan apa, kalian kalau pernah pakai NetBeans gitu kan bisa kita database-nya pakai MySQL. Buat web gitu kan bisa pakai MySQL database-nya, ataupun desktop menggunakan Visual Studio itu juga bisa pakai MySQL. Berarti itu artinya MySQL terintegrasi dengan aplikasi lain gitu. Nah, makanya sering digunakan MySQL ini ya. Nah, sistemnya juga client server ya, jadi si MySQL-nya disimpan di server, lalu aplikasinya di client. Oke, MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS yang sudah sangat banyak digunakan oleh para developer. Berarti ini sudah familiar ya, karena di sekolah atau di perkuliahan juga rata-rata ya kalau misalkan ada base data atau dalam pemrograman ya MySQL sebagai rujukan dari base datanya. Kelebihannya apa? Jadi dia free atau open source ya. Dia bisa digunakan dan kita bisa merubah sumber dari programnya. Handal berarti dia bisa digunakan gitu. Si MySQL-nya ya bisa diandalkan. Lalu eh, kita bisa mendapatkan update-nya juga ya karena MySQL selalu melakukan perkembangan-perkembangan atau perubahan-perubahannya ya menjadi lebih baik lagi gitu. Lalu menjadikan forum diskusi ya di MySQL-nya di web resminya dibanding dengan web server. Artinya kita ketika install MySQL biasanya dibanding dengan Apache. Contohnya itu aplikasinya Exam yang kita gunakannya. Oke, selanjutnya nanti di tipe data singkat saja ya. Nah, ada 3 jenis yaitu numerik, tipe data numerik, tipe data tanggal dan waktu, dan tipe data string. Kalau tipe data numerik kita mengenal istilahnya double ya, terus ada integer ya, terus ada float ya, dan lain-lainnya. Lalu tanggal dan waktu misalkan date and time gitu. Lalu string bisa ada char, ada varchar, terus ada juga blob ya atau medium blob. Nah, itu data string yang bisa digunakan untuk menyimpan eh, citra ya, misalkan kalau mau ada upload gambar, download gambar gitu. Nah, gambar tersebut disimpannya dalam tipe data blob ya, gitu. Nah, di sini PHP-admin. Nah, ini kita mau mengelola basis data secara GUI ya, kita mengakses PHP-admin yang menggunakan localhost/php-admin. Oke, itu PHP-admin adalah tool open source yang ditulis dengan bahasa PHP untuk menangani administrasi MySQL berbasis World Wide Web. Ya, ini sudah sangat familiar ya, PHP-admin itu sudah digunakan. Nah, sebenarnya ada perintah SQL dibagi tiga ya, DDL, DML, dan DCL. Kalau DDL berarti Data Definition Language, biasanya digunakan untuk membuat basis data, ya, membuat tabel, gitu. Lalu DML ini untuk mengelola atau memanipulasi data. Ya, di situ ada insert, select, update, delete ya istilahnya. Lalu DCL, Data Control Language, ini memberikan akses ya, privilege, memberikan akses ke user untuk mengelola basis data. Misalkan kalau kita punya basis data, lalu kita mau menambahkan user untuk mengelola basis data itu, nah kita menggunakan istilah DCL ya, yang perintah-perintahnya DCL. Tapi kalau misalkan di dalam pemrograman, di dalam aplikasi web, ya itu jarang sekali ya kita menggunakan perintah DDL dan DCL. Biasanya kalau DDL itu udah langsung di GUI-nya aja gitu, lalu DCL-nya juga sama, kecuali DML. Nah, kita DML digunakan nanti di script-script PHP-nya. Nah, DML ini ada insert, select, update, dan delete. Oke, nah itu sudah selesai mengenai teorinya. Nah, kita akan coba langsung saja bagaimana kita mengelola basis data melalui exam. Oke, saya share screen dulu. Share screen. Share. Oke. Nah, kita cari dulu examnya. Exam. Nah, ini kita run as administrator saja untuk menghindari trouble dari UIC.
Nah, di sini. Jadi kalau misalkan ini nggak ada tanda kuning, teks warna kuning atau teks warna merah, berarti dia sudah normal ya jalannya. Nah, kalau kalian belum punya exam, silahkan di-download saja examnya dan diinstal ya. Dan kita running untuk Apache dan untuk MySQL-nya. Oke, selanjutnya eh, kita mau aksesnya via CMD aja dulu ya. Oke. Nah, jadi mengapa menggunakan CMD ya, biar kita menggunakan perintah SQL dalam buat base data dan coba mengelola base datanya. Oke, sekarang kita coba akses dulu MySQL-nya. Kita akses directory MySQL-nya dulu. CD. Nah, ini tergantung posisi exam terinstall ya. CD. Bin. Nah, itu udah masuk ke bin. Nah, ini urutannya ya. Diingat saja. Lalu setelah itu kita masuk atau login menggunakan perintah MySQL. Username-nya root dan passwordnya kita enter. Passwordnya kalau misalkan kalian mengisi password pas instalasi exam, itu tinggal dimasukkan aja, atau instalasi MySQL, masukkan aja di sini passwordnya. Kalau saya dikosongkan ya, kalau tidak set password. Nah, di sini kita sudah masuk ke MariaDB atau ke layanan dari basis data MySQL. Kita coba lihat ada database apa aja sih yang sudah ada itu. So, databases. Nah, ini database yang sudah ada. Kita coba buat database ya. Coba database baru, dan ingat ya, nama database-nya tidak boleh sama dengan database yang sudah ada. Nah, kita coba create database. Nama database-nya misalkan kendaraan saja ya. Kendaraan. Nah, udah kita cek show database kendaraan. Nah, ini sudah ada ya database kendaraan. Lalu kita gunakan atau kita masuk ke database kendaraannya dengan cara use kendaraan. Nah, database change berarti dia sudah masuk di kendaraan. Nah, baru kita masukkan perintah misalkan buat tabel dulu ya, karena masih kosong ya, buat nggak ada tabel. Create tabel, nama tabelnya misalkan tabel mobil. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita masukkan itunya apa, propertinya, plat nomor, kita kasih varchar aja ya, karena kan gabungan dari huruf dan angka. Kita kasih range-nya 15 aja. Oke, koma, lalu merek varchar, batasi 10 saja. Merek varchar, terus nama mobilnya ya, varchar cara mobilnya 15 cukup lah misalkan. Lalu selanjutnya tahun pembuatan, tahun aja lah ya, biar kita pakai integer. Oke, bisa dibatasi. Kita coba tutup dulu kurung. Oke, nah query oke, error affected ya. Nah, kita coba cek apakah tabel tersebut ada atau tidak ya. Saya mau ngeceknya di sini aja di PHP Admin, sekalian menunjukkan bahwa ada teknis lain pembuatan database. Localhost. Nah, ini kita akses ke exam.
akses ke PHP admin. Nah, tadi buat kendaraan ya. Nah, ini udah masuk di sini kendaraan. Oke, di kendaraan ada tabel mobil ya. Tadi sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, ada kolomnya juga. Nah, kolomnya ada ini, ada merek, nama, plat nomor, dan tahun. Ya. Nah, sekarang kita coba membuat tabel di sini langsung ya. Nah, kita buat new tabel. Misalkan motor ya, atau misalkan pemilik ya, tabel pemilik. Nah, tabel pemilik misalkan. Lalu ini yang pertama, ini misalkan, nama, ini nama, alamat, nomor telepon, tipe datanya ini varchar. Kalau huruf sorry, kalau angka yang banyak itu kita biasanya pakainya yang float, atau bisa pakai double. Varchar, alamat juga varchar, nomor telepon kita pakai float juga. Oke, kita tinggal kalau sudah tinggal create. Nah, di sini save. Oh ya, kalau varchar itu harus pakai apa? Batas ya, batasan. Nama bisa 30, alamat 50. Nah, sudah selesai itu. Kita punya dua tabel. Ada tabel mobil dan ada tabel pemilik. Gitu ya. Kalau tadi menggunakan perintah MySQL atau DDL, sekarang kita langsung ke GUI-nya. Nah, sekarang kita mau memasukkan data ya ke dalam tabel, misalkan tabel kendaraan lah. Insert into in tabel sorry, bukan tabel kendaraan, tabel mobil. Kita bisa langsung memasukkan nilainya ya, value. Jangan lupa di apa, dipakai tanda kurung, lalu di dalamnya pakai ketik 2 untuk menandakan bahwa itu adalah value atau nilai. Plat nomornya misalkan Z 1A misalkan. Mereknya misalkan Honda. Namanya misalkan Ace. Lalu tahun pembuatannya 2019 misal. Tertutup. Nah, titik 2 ya. Enter. Nah, query. Oke. One row activity, berarti dia menambahkan satu row. Sekarang kita lihat apakah tampil atau tidak ya si data barusan yang kita masukkan. Kita menggunakan perintah select bintang from tabel mobil. Nah, ini plat nomor udah ada, merek, nama, tahun. Ya. Nah, sekarang kita mau masukkan lagi yang baru. Nah, ini kita delete aja lah yang sudah ada. Ini yang kedua, ini ubah dengan Suzuki misalnya. Ini namanya ubah kita dengan Over. Enter. Nah, kita coba bisa digunakan. Nah, udah ada masuk 2. Sekarang kita mau mengubah
data yang di merek Honda ini atau yang sesuai dengan plat nomor ini, namanya kita ubah ya, dari Jazz kita ubah ke eh, Civic misalkan ya. Nah, caranya kita menggunakan perintah update. Update eh, tabel mobil set. Nah, set ini apa yang mau diubahnya? Misalkan set nama sama dengan Civic ya. Civic where. Nah, ini kuncinya kita ubah namanya menjadi Civic ya, dengan acuannya plat nomor sama dengan Z1A. Kita tutup, kita coba ya. Nah, oke, one row efektif. Kita buka lagi. Saya minta front tabel mobil, apakah just berubah jadi Civic? Oh ya, sudah. Nah, sekarang kita mau coba delete ya, delete yang is over, delete eh, delete tabel tabel ini mobil ya, mobil with plat nomor sama dengan Z2A. Oke, ada yang salah. Nearware plat nomor. Salahnya di nggak pakai from ya. Delete from tabel mobil. Nah, kita coba. Sudah oke query-nya. Oke, kita hapus ya. Oke, nah untuk dasar dari apa basis data atau dari penggunaan MySQL sampai di sini. Eh, Nanti insya Allah setelah UTS kita baru masuk ke PHP dan ke CI ya. Lalu untuk proyek-proyeknya, nah insya Allah juga kita akan apa, mengambil dari PPL ya, di mana PPL untuk perancangannya, nah pengembangannya atau pembuatannya kita di mata kuliah ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Bila ada pertanyaan silahkan sampaikan, bila boleh by WA atau melalui e-learning. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.